كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ayo ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kita Ushulus Sunnah di Imam Ahli Sunnati Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan maratib yang ketiga dan maratib yang keempat dari maratibut takdir. Nah, apa maratib yang ketiga? Lihat tangannya. Tingkatan yang ketiga dari tingkatan takdir. Agus. Taib masyiyah wal iradah. Nah, al-iradah atau al-masyiyah dibagi menjadi berapa? 6. Iradatul kauniyah wa iradatul syar'iyah. Baik, soal selanjutnya. Apa perbedaan di antara iradatul kauniyah dengan iradatul syar'iyah? Tunjuk tangannya. Nah, antum siapa namanya? Rizky. Rizky. Posting. Oh, ya. Lihat Rizky. Ya. Nah, syariah. Nah, iradatul kauniyah adalah segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, apakah itu dicintai oleh Allah ataukah tidak dicintai oleh Allah. Adapun iradatul syariah yaitu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Baik. Contohkan iradatul kauniyah, iradatul syariah dan terkumpul dalamnya iradatul kauniyah dan iradatul syariah dan tidak ada kedua-duanya. Nah, 3 soal berarti. Iradah syariah, iradah kauniyah, 4. Tergabung di dalamnya iradatul syariah wa kauniyah, tidak ada kedua-duanya. Nah, gimana? Taib, imannya Abu Bakar As-Siddiq, di situ ada iradatul kauniyah, secara kaun terjadi Abu Bakar As-Siddiq beriman, dan juga secara syar'i Allah menginginkan Abu Bakar As-Siddiq itu beriman. Ya. Taib, kafirnya Fir'aun, secara kauni terjadi Fir'aun itu kafir, tapi secara syar'i Allah tidak menginginkan Fir'aun itu kafir. Taib, kafirnya Abu Bakar As-Siddiq secara kauni tidak ada. Abu Bakar As-Siddiq tidak kafir. Secara kauni Abu Bakar As-Siddiq beriman. Dan juga secara syar'i Allah tidak menginginkan Abu Bakar As-Siddiq itu apa? Kafir. Taib. Taib, berimannya Fir'aun. Secara kauni tidak ada iman Fir'aun beriman. Tapi secara syar'i Allah menginginkan tidak Fir'aun itu beriman. Menginginkan atau tidak? Menginginkan. Dan bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Taib. Santai. Taib. Kemudian ya rahimakumullah, maratib yang ketiga dari maratibut takdir. Maratib yang keempat, yang terakhir. Nah, siapa yang bisa jawab? Apa tingkatan yang keempat dari tingkatan takdir? Al-khalq. Penciptaan. Nah, di dalam masalah
al-khalq wal ijad, ada satu kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Siapa mereka? Sebut tangannya. Nah, al-qadariyah. Dari sisi mana mereka keliru dalam masalah al-ijad wal khalq? Nah, pembahasan kita dalam masalah maratibut takdir al-khalq wal ijad bukan pembahasan apakah oleh Allah itu Maha Pencipta ataukah tidak, bukan. Kita sedang membahas amalan af'alul ibad, perbuatan seorang hamba. Perbuatan seorang hamba itu ada yang baik, ada yang jelek. Ya. Ahlussunnah meyakini bahwasanya segala sesuatu apa yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Apakah itu kebaikan ataukah kejelekan? Sehingga orang Qadariyah mereka mengatakan ya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menghadirkan kita di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan juga kekufuran dan kefasikan, kemaksiatan yang kita lakukan. Kemudian kita dilempar ke dalam neraka. Ini kan menunjukkan Allah itu zalim dan Allah itu tidak zalim kata Qadariyah. Maka apa? Perbuatan kebaikan diciptakan oleh manusia, oleh Allah. Adapun perbuatan kejelekan, makhluk itu sendiri yang menciptakannya. Maka inilah keliru, salah. Baik dan jelek itu semua adalah ciptaan Allah Rabbul Alamin. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian amalkan. Ya, nanti kita akan baca apa yang ditanya pada pertemuan yang lalu. Apakah doa itu bisa mengubah takdir ataukah tidak? Ya, di sini ada faedah disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala. Disinilah kekeliruan orang Qadariyah. Mereka mengatakan perbuatan baik itu ciptaan Allah, perbuatan jelek itu ciptaan makhluk itu sendiri. Ya, makanya di sini menjadi pegangan oleh para ulama mengatakan bahwasanya Al-Qadariyah majusi hadil ummah. Qadariyah inilah majusi umat ini. Karena majusi mereka menetapkan ada duanya Tuhan. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya menciptakan kebaikan, Tuhan kegelapan menciptakan kejelekan. Dan begitu juga Qadariyah. Yang baik diciptakan oleh Allah, yang jelek diciptakan sendiri oleh makhluk. Berarti ada sesuatu zat yang lainnya yang menciptakan di muka bumi ini. Sementara apa? Keyakinan kita tidak ada satupun yang menciptakan kecuali hanya Allah. Apakah menciptakan kebaikan ataukah menciptakan kejelekan? Nah, soal yang terakhir, kalau seandainya memang itu adalah perkara yang jelek dan Allah tidak mencintai kejelekan, kenapa Allah menciptakan kejelekan tersebut? Nah, siapa yang bisa jawab? Nah, ya, hikmahnya atau bisa disebutkan contoh? Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kejelekan, bukan zat kejelekan tersebut yang Allah inginkan, tetapi sebabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kejelekan. Allah tidak mencintai kerusakan. Ya. Allah sebutkan dalam ayatnya, "Wala tamshu fil ardi maraha, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan kalian merusak bumi setelah bumi tersebut diperbaiki. Allah nggak suka kerusakan. Iya, namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua sebagai sebab. Para ulama mencontohkan seorang sakit. Nah, ketika dia sakit, apa yang diobati? Dengan apa dia diobati? Dengan suntikan. Obat yang pahit. Ya, banyak pantangan-pantangan yang dia tidak boleh mendekat. Bisa difahami? Sakit nggak suntik? Obat pahit. Berat nggak untuk kita minum? Sangat berat. Tetapi dampak yang dimunculkan dari obat yang pahit tersebut bisa memberikan kesembuhan kepada kita. Jelas? Bisa memberikan kesembuhan. Memang sakit. Suntik itu sakit. Iya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis.
Di balik ada ciptaan iblis, ada al-wala wal bara di situ. Ada sikap loyalitas dan sikap berlepas diri. Mana sebagai musuh tentaranya Allah, mana tentaranya iblis. Tapi kalau seandainya tidak ada iblis, tidak ada al-wala wal bara. Maka datangnya iblis, disinilah ada sikap al-wala wal bara. Loyalitas hanya kepada Allah, berlepas diri dari hal-hal yang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang Allah inginkan. Dan Allah ingin menyaring siapa di antara kita yang beriman kepada Allah dan siapa di antara kita yang beriman kepada iblis. Nah, sekarang iblis menjadi iblis. Itu pilihan iblis sendiri atau gimana? Iblis sendiri yang memilih. Iya, buktinya iblis sendiri yang memilih, dia tahu jalan Allah jalan yang baik. Dia tahu Allah adalah zat yang maha sempurna, tahu dia. Tapi dia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin. Ini kan pilihan iblis kan? Pilihan iblis atau tidak? Iblis memilih seperti itu. Nah, kalau dia itu yang dia pilih, ya sudah, itu yang akan kamu dapatkan nanti neraka Allah. Mafhum di sini? Nah, makanya disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah tentang permasalahan apakah doa itu bisa mengubah takdir. Kata Syekh, falhasil, kesimpulannya, anna hunaka aqdarun mu'allaqah tujad asbabiha wa mu'allaqah 'alaiha. Kesimpulannya di sana ada takdir-takdir yang terikat, mu'allaqah, yang ada sisi keterkaitannya dan didapatkan sebab-sebabnya. Ya, seseorang misalnya dia mendapatkan rezeki dengan dia bekerja. Ya. Wa hunaka aqdar muhkamah laisa fi taghayyur, la taghayyur bid-du'a wala bi ghairi du'a. Nah, di sana ada takdir-takdir yang muhkamah, yang sudah tertetapkan, yang tidak ada perubahan padanya. Tidak berubah dikarenakan doa dan juga tidak tanpa doa. Seperti syaqawah, orang yang akan celaka, ataukah orang yang akan sukses. Wal ajal, kematian. Ya, atau yang semisal dengannya, ini sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Orang yang akan ditetapkan oleh Allah masuk neraka, dia pasti akan masuk neraka. Allah tetapkan dia masuk ke dalam surga, dia pasti masuk dalam surga. Kan begitu? Ya, dan saya sudah menyinggung pada pertemuan yang lalu, takdir itu diimani. Iya, kalau seandainya di antara kita semua di sini tahu akhir dari perjalanan kita adalah neraka, ngapain antum ikut pengajian di sini? Ya kan? Ya mendingan di diskotik, ngapain-ngapainlah di sana. Masalahnya kita semua sekarang nggak tahu apa ujung akhir amalan kita, baik atau jelek. Nah, ketika kita tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberikan jalan kepada kita. Kalau kamu berbuat baik, ini akan kamu dapatkan. Kalau kamu berbuat jelek, ini akan kamu dapatkan. Itu yang kita tahu sekarang kan. Nah, ketika itu yang kita tahu, itulah yang kita jalani. Mafhum di sini? Jadi kalau seandainya kita sudah ditetapkan oleh Allah masuk neraka, Allah telah tetapkan kita masuk surga, yang ngapain lagi kita beramal? Memang betul. Cuman masalahnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu berada dalam neraka atau tidak tahu berada dalam surga. Cuman yang ada di hadapan kita, saya ulangi kembali, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menentukan jalan-jalan kebaikan. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti jalan kebaikan tersebut. Allah dan Rasulnya juga telah menerangkan kepada kita jalan-jalan kejelekan. Dan kita diperintahkan untuk menjauhi dari kejelekan tersebut. Ya sudah, itu yang muhkam buat kita. Itu sekarang yang kita fahami. Yang bisa kita jalani. Mafhum? Taib. Kemudian, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa dhahaba ba'du ahli ilmi ila anna kulla syai'in yumkin taghayyuruhu. Ya, dan sebagian ulama mereka berpendapat segala sesuatu itu mungkin saja terjadi. Seseorang yang mungkin ditakdirkan begini, dia bisa saja berubah. Ditakdir, tercatat. Ya, misalnya dia ditakdirkan begini, bisa saja dia berubah menjadi begini.
Ada pendapat sebagian para ulama demikian. Apa dalilnya mereka? Mereka berdalil dengan surat Ar-Ra'd ayat 39. Allah mengatakan, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Wa yuthbit, atau Allah tetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya ada kitab, pencatatan takdir. Bisa Allah hapus, Allah ganti yang lain. Ya, ini dalil digunakan oleh sebagian para ulama yang takdir itu bisa berubah. Iya. Wa anna Allah jalla wa ala amara biddu'a. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa. Wa syuriyal asbab, dan disyariatkan kepada kita melakukan sebab. Wa allaqa ma yasha ala ma yasha subhanahu. Ya, wa allaqa asy-syaqawa ala syai'in was-sa'ada ala syai'in wa huwa hakimun alimun ya'lamu ma yasirru ilaihi amrul 'abd. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan sesuatu apa yang dikehendaki oleh seseorang itu. Ya, allaqa asy-syaqawa ala syai'. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan syaqawah, kecelakaan dengan sesuatu. Jadi kalau kamu melakukan ini, ini yang kamu dapatkan, kecelakaan. Kalau kamu melakukan ini, ini kebaikan yang kamu dapatkan. Ya, kalau kamu melakukan ini jalan surga. Kamu melakukan ini jalan neraka. Allah sudah kaitkan segala sesuatu, kebaikan dan kejelekan. Wa huwa hakimun alim, dan Allah itu hakim, maha memiliki hikmah, dan Allah itu juga alim, maha ilmu. Ya'lamu ma yasirru ilaihi amrul 'abd. Allah mengetahui kemana arah berjalan hambanya itu. Faham ya? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seseorang itu dalam neraka, telah dicatat oleh Allah dalam neraka. Sebelum Allah catat, Allah sudah tahu nggak dia berbuat amalan kejelekan? Allah sudah tahu belum? Sudah tahu kan, kita maratib takdir kan? Ilmu. Setelah ilmu apa? Al-kitabah. Setelah kitabah apa? Masyiah. Setelah masyiah, al-khalq. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala ketika mencatat dia sebagai penghuni neraka yang telah didahului ilmu Allah bahwasanya dia ini berbuat amalan-amalan kejelekan. Ya, dia inilah sebagai penghuni surga. Telah Allah catat dia sebagai penghuni surga. Dan telah sabik dari ilmunya Allah, telah dahulu ilmunya Allah kalau dia akan berbuat amalan-amalan kebaikan. Kan mana dahulu ilmu atau catatan takdir? Ilmu. Ilmu dulu baru setelahnya pencatatan takdir. Nah, Allah tahu nggak Fir'aun itu akan menentang Nabi Musa? Tahu nggak Allah? Tahu. Sebelum Allah catat. Ya, sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah datangkan Fir'aun, Allah sudah tahu Fir'aun ini akan menentang Musa. Mafhum? Tidak ada iskalat ya? Tidak? Nah, ketika kita mengetahui 4 maratib ini mudah kita fahami. Ya, kok bisa dia masuk neraka? Masalahnya Allah tahu. Ya, ilmu yang ada di sisi Allah sudah tahu di sisi Allah, dia ini akan durhaka kepada Allah. Mafhum ya? Baik. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga oleh Syekh di sini, فَإِذَا اجْتَهَدَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَسَأَلَ رَبَّهُ مِنَ الشَّقَاوَةِ إِلَى السَّعَادَةِ أَنَّ هَذَا قَدْ يَقَعُ وَيُمْكِنْ الْقَدَرُ لَيْسَ مُحْتَمًا بَلْ مُعَلَّقٌ فَيَرْوِي عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ عَنْ عُمَرَ أيضا أنه كان يقول اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني سعيدا هذا قاله جماعة من أهل العلم. Jadi ketika seseorang dia bersemangat dalam ketaatan dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan kepada kebaikan. Dan ini bisa saja terjadi. Faham? Allah mencatat dia sebagai orang yang celaka, dengan doa dan ketaatan yang dia lakukan, dia menjadi hal yang menjadi sa'adah, menjadi orang yang selamat. Ya, wa yakunu qadar laisa muhtaman bal mu'allaq. Jadi takdir di sini pendapat sebagian ulama bukan sesuatu yang sudah pasti tetapi digantung.
Apakah dia meminta selamat ataukah tidak? Paham? Taib. Dan diriwayatkan dari sebagian para salaf, diantaranya dari Umar bin Khattab. Waktu itu Umar bin Khattab berdoa, Allahumma in kunta katabtani syaqiyan. Ya Allah, kalau seandainya engkau telah mencatat aku termasuk daripada orang yang celaka, maka catatlah aku dengan ketaatan yang aku lakukan menjadi orang yang selamat. Paham di sini? Jadi maksud daripada pendalilan dari doanya Umar bin Khattab ini, sesuatu yang sudah tercatat A itu bisa berubah menjadi B dengan doa. Paham di sini? Saya ulangi doanya Umar. Allahumma in kunta katabatani syaqiyan faktubni sa'idan. Ya Allah, kalau seandainya engkau telah mencatat bagiku kejelekan, kesengsaraan, maka catatlah untukku kebaikan. Hadza qalau jamatun min ahlil ilmi. Ini diucapkan oleh sebagian para ulama. Takdir itu bisa berubah dengan doa. Wal masyhur inda ahlil ilmi wal aktsarin, dan yang masyhur dari kalangan ulama dan kebanyakan ulama mengatakan yang pertama, apa itu? Yang namanya kecelakaan, kesuksesan, amrun muhtaman. Sesuatu yang sudah muhkam, tidak bisa diubah-ubah. Sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berubah apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Faham? Ya. Wa anna syaqawah was-sa'adah wal-ajal mafrughun minha. Wa hadha yadullu alaihi hadithun sahih, hadithu Ali. Wa ardahu Allahumma annahum sa'alu sahabah. Qalu ya Rasulullah hadha alladhi na'mal ahwa fi amrin qad madha wa faragha minhu aw fi amrin mustaqbal. Qala bal fi amrin qad furigha wa madha wa furigha minhu. Qalu ya Rasulullah fima a'mal. Qala i'malu fa kullu ma yassir lima khalaqalah. Ahlus sa'ada fayuyassiruna li'amalin ahli sa'adah wa amma ahli syaqawa fayuyassiruna li'amali ahli syaqawa. Thumma qara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna ila akhiril ayat. Iya, keselamatan dan kesuksesan dan ajal itu sesuatu yang sudah lalu, sudah selesai, maksudnya tidak akan berubah. Dan menunjukkan hadisnya datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal ladzi na'mal, apa yang kami amalkan sekarang ini? Ahwa fi amrin qad madha wa furigha minhu?" Apakah itu sesuatu yang telah lalu, sudah selesai semua pencatatannya, atau dia adalah perkara yang memang akan datang? Ya, bisa berubah, bisa begini dan bisa begitu. Kemudian kata Nabi SAW, bahkan perkara tersebut itu sudah selesai dan telah lalu. Apa yang dilakukan oleh manusia semua telah dicatat oleh Allah. Dia masuk surga, semua sudah dicatat oleh Allah. Dia masuk neraka, semua sudah dicatat oleh Allah. Faham? Kemudian para sahabat bertanya, kalau demikian ya Rasulullah, untuk apa kami beramal? Untuk apa kami beramal kalau seandainya yang masuk surga sudah ditentukan, yang masuk neraka sudah ditentukan? Buat apa lagi kami beramal? Pertanyaan cukup logis ya. Logis nggak pertanyaannya? Cukup logis. Nah, lihat apa dijawab oleh Nabi. Ya, Nabi SAW berkata, "I'malu, beramallah kalian." Beramal kalian. Nggak ada kata Rasulullah, ya sudahlah. Ya ngapain juga kita beramal, karena yang masuk surga sudah jelas, masuk neraka sudah jelas. Walaupun kita nggak beramal, ya kalau memang kita masuk surga ya pasti masuk ke dalam surga. Tapi kalau memang kita sekarang ini beramal, capek-capek beramal, ya tetap neraka ya mendingan nggak usah saja. Jadi yang masuk surga dia tetap tidak beramal, yang masuk neraka juga tidak beramal, karena pasti sudah ada kepastian di antara keduanya, ya kan? Nah, tapi apa kata Rasulullah? I'malu, beramallah kalian. Fakullun, maka setiap seseorang, setiap sesuatu itu dimudahkan untuk apa yang diciptakan.
orang yang mereka diciptakan dalam keadaan dia akan masuk dalam surga, maka dia akan dipermudahkan oleh Allah untuk beramal dengan amalan surga. Adapun orang-orang yang mereka dicatat sebagai orang-orang yang akan celaka dan dibinasa, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia untuk melakukan amalan-amalan kejelekan tersebut. Bisa difahami? Dan selanjutnya seperti yang telah kita sebutkan, masalahnya kita tidak tahu. Ketika kita tidak tahu, ya sudah, di hadapan kita cuman ada kalau beramal begini, kalau tidak beramal begini yang kita dapatkan. Jelas ya dalam masalah takdir ini? Paham? Dan cukup apa yang kita jelaskan ini, jangan antum terlalu banyak berpikir macam-macam. Pasti akan banyak sualat-sualat di belakang itu semuanya. Itu membuat kita apa? Semakin pusing. Makanya para ulama mengatakan takdir itu diimani. Apalagi dicari-cari, jangan dicari-cari. Bingung sendiri kita nanti. Bingung sendiri. Makanya para ulama mengatakan jangan terlalu mendalam-dalami masalah takdir. Ya, tidak perlu mendalami. Karena orang yang hanya tahu iman kepada takdir baik dan jelek, nggak terlalu mendalam-dalami, alhamdulillah. Muslimin nggak belajar kitab usul sunnah atau tidak memahami takdir secara mendetail panjang lebar. Ya, kalau kita tanya kenapa kamu beramal? Ya, saya beramal berusaha supaya masuk surga. Kan begitu kan? Ini sudah tanda kebaikan atau belum? Ini sudah tanda kebaikan. Ya, kenapa kamu sholat? Ya, saya ingin masuk surga. Ya, kenapa kamu begini? Ya, saya ingin mendapat ridha Allah. Kenapa kamu begini? Ya, saya ingin bersama Rasulullah nanti dalam surga. Mafhum di sini ya? Baik. Allah menyebutkan ayat yang digunakan dijadikan dalil oleh Rasulullah surat Al-Lail ayat ke-5 sampai ayat ke-10. Ya, fa amma man a'ta wattaqa, dan siapa yang seseorang diberikan dan memiliki rasa takut dan dia membenarkan al-husna, maka dia akan dimudahkan dengan kemudahan. Faham di sini ya? Dan seterusnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Sampai sini bisa difahami masalah takdir? Dan Syekh menyebutkan di sini takdir masih sangat panjang sekali. Sepertinya saya tidak membaca ya karena terlalu panjang. Dan apa yang kita sebutkan al-kifayah saya rasa sudah cukup mengenai permasalahan takdir. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, perhatikan baik-baik. Qala al-muallif rahimahullah, ya, dari poin yang ketiga disebutkan di situ ya, wa tasdiq bil ahadits fihi wal imanu biha la yuqallima wala kaifa. Ada di kitab antum di poin yang ketiga? Ada kan? Dan kita membenarkan semua hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita imani dengannya. Ya, hadis-hadis tentang sifat, hadis-hadis tentang takdir. Ya, tidak perlu untuk kita tanyakan 5. Allah Subhanahu wa taala kenapa menciptakan Fir'aun itu kafir? Kenapa menciptakan Musa itu beriman? Kenapa Allah tidak takdirkan Fir'aun untuk mengikuti ajaran Musa? Kenapa Fir'aun harus mengikuti keinginan dari Haman? Ini nggak perlu ditanya. Faham? Ya, kenapa Abu Thalib sudah begitu yakin dia dengan Islam dan membela agama Rasulullah? Kenapa kemudian dia tidak beriman kepada Rasul? Kenapa nggak ditakdirkan saja dia beriman? Kenapa Allah tidak menakdirkan ibu Rasulullah beriman? Kenapa tidak menakdirkan bapak Rasulullah beriman? Padahal mereka kan orang yang baik. Nah, ini dia. Nggak perlu ditanyakan. Mafhum? Jadi seakan-akan pertanyaan ini kita menentang Allah. Kita ingin mengatur-ngatur Allah. Sementara Allah Rabbul Alamin adalah zat yang maha sempurna. Iya. Disebutkan oleh Syekh di sini, ayyuhal ikhwah, yakni la yuqallima fil af'al. Tidak ditanyakan kenapa pada perbuatan Allah. Ya. Fala yu'tarad 'ala Allah fi af'alihi wa yuqal.
Tidaklah seseorang itu menentang kepada Allah dari perbuatan-perbuatan Allah dengan dia bertanya, lima fa'ala kada? Kenapa Allah melakukan ini? Kenapa Allah mengkafirkan Fir'aun? Kenapa Allah ciptakan Musa dalam keadaan beriman? Kenapa tidak juga Fir'aun juga beriman? Padahal dia sudah menjaga Musa dari kecilnya. Ini pertanyaan-pertanyaan tidak boleh diajukan. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dalam surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu. Tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah. Tetapi merekalah yang ditanya, kita yang ditanya. Karena kita ini memiliki kekurangan. Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu main judi? Kenapa kamu makan riba? Kenapa kamu berbuat bid'ah? Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu berbohong? Kenapa kamu menipu? Boleh nggak ditanya kepada kita? Boleh, karena kita tersandarkan dari sesuatu yang memiliki kekurangan. Adapun Allah adalah zat yang sempurna. Yang sempurna tidak ditanya kenapa begini, kenapa begitu. Iya. Dalam tabiat, dalam keseharian kita saja, ya, sesuatu yang sudah dikenal kesempurnaannya, kesempurnaan pada makhluk, kan begitu kan, kesempurnaan pada makhluk. Misalnya Jepang mengeluarkan mobil terbaru dia keluar. Pernah nggak orang bertanya, ini kayaknya banyak orang cocok, seharusnya bannya kayak ini? Hampir nggak ada kan? Dia pasrah. Pasti dia akan mengatakan Jepang sebelum dia mengeluarkan mobil, dia sudah buat riset. Riset sudah dia buat. Bannya sekian ringnya. Hampir tidak ada yang protes. Hampir nggak ada yang protes. Kenapa? Karena sudah keyakinan dia Jepang itu memang ahli dalam buat mobil. Lah kalau seandainya manusia yang ahli Anda tidak protes, kenapa zat yang maha sempurna Anda bertanya ini, bertanya itu? Bisa difahami? Jelas ayyuhal ikhwah? Nah. Fallahu ta'ala la yus'alu amma yaf'al. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditanya apa yang Allah lakukan. Likamali hikmatihi. Dikarenakan sempurnanya hikmahnya Allah. La kama yaqulu Jabariyah. Sebagaimana tidak dikatakan oleh Jabariyah. Inna Allah yaf'alu biqadrati wal masyi'al mahdah. Biduni hikmatin wala sababin. Wala illatin fa'anqaru hikmat Allah wa qalu inna Allah yaf'alu bi iradatil mahdah wa laysa lahu hikmah hadha batilun li'annahu yulzam minhu anna al-irada wal masyiah khabatun ashawa fatujma' bainal mukhtalifat wa tafarruqu bainal mutamaththilat wa hadha min abtalul batil wal asyairah wal jahmiyah jabariyah ankaru hikmat Allah wa qalu inna Allah yaf'alu bi iradatin faqat. Perhatikan baik-baik. Apa ucapan Jabariyah? Perhatikan baik-baik ya. Sesungguhnya Allah, ini ucapan Jabariyah ya. Apa itu keyakinan Jabariyah? Jabariyah punya keyakinan bahwasannya kita ini terdipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kita. Jadi kalau seandainya dia itu seorang pelacur, itu sudah paksaan Allah. Dia nggak bisa mengubah dirinya. Kalau dia sebagai seorang musyrik, maka itulah Allah telah takdirkan kepadanya, dia telah dipaksa, tidak ada pilihan baginya. Jadi orang yang sedang melacur hari ini, itulah bentuk ibadah dia kepada Allah untuk menerima takdir dari Allah dengan pelacur tersebut. Ini pemikiran siapa? Jabariyah. Ini keliru, ini salah. Karena manusia itu memiliki keinginan. Manusia punya keinginan atau tidak? Manusia punya ikhtiar atau tidak? Manusia punya ikhtiar. Di antara dalil yang menunjukkan manusia punya ikhtiar, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah ya. Tidak ada sesuatu yang kalian inginkan, berarti kita punya keinginan atau tidak? Tetapi keinginan Allah di atas keinginan kita. Kita punya keinginan. Kan sering diucapkan manusia boleh berencana. Tetapi apa? Yang menentukan Allah. Betul nggak ucapan ini? Betul.
Manusia boleh berencana, berarti manusia punya keinginan. Tetapi yang menentukan siapa? Allah. Nah Jabariyah mengatakan enggak ada itu. Jadi setiap orang yang telah ditakdirkan oleh Allah, Allah telah paksa dia. Jadi dari konsekuensi pelaziman dari ucapan Jabariyah, kalau ada orang yang berzina kita nggak boleh mengingkarinya. Kenapa? Karena dia sedang menjalani takdir yang Allah takdirkan kepadanya. Ya, kalau seandainya ada orang yang mencuri, kita nggak boleh salahkan. Kenapa? Karena dia sedang beribadah kepada Allah, menjalani takdir yang telah Allah paksakan kepada dia. Faham ya? Makanya seperti kisah yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ketika ada orang yang dia mencuri, Umar bin Khattab hendak melakukan hukum had kepadanya. Ya Umar, apa yang saya lakukan ini sudah takdir Allah. Apakah kamu ingin menolak takdir Allah? Ini sudah takdir Allah. Jadi ibaratnya kenapa kamu harus menghukumi saya? Apa kata Umar? Saya menegakkan hukum kepadamu juga takdir dari Allah. Karena semua yang terjadi di muka bumi ini tidak lepas dari apa yang telah Allah tetapkan. Bisa difahami di sini ya? Nah dalam masalah ini Al-Jabariyah mengatakan sesungguhnya Allah melakukan sesuatu dengan takdirnya. Dan itu merupakan keinginan Allah semata-mata. Tanpa ada hikmah, tanpa ada sebab. Paham? Tanpa ada sebab. Iya. Nah sekarang ketika orang dia mencuri, ataukah dia berzina, itu memang adalah kehendaknya Allah semata-mata yang intinya tidak punya pilihan buat manusia. Ini kan keliru. Kenapa seorang berzina hari ini? Banyak sebabnya. Dia melihat wanita yang bukan mahramnya, dia berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Iya, atau dia melihat sesuatu yang halal dia lihat dari film-film sehingga menaikkan ghirahnya. Ini kan sebab-sebab. Sehingga terjatuhlah dalam zina. Atau berteman dengan para penzina. Ya enggak? Ini kan ada sebab-sebabnya. Dan sebab-sebab ini semuanya telah dilarang oleh Allah untuk kita dekati. Kan begitu? Nam qulil mu'minin, katakanlah kepada mu'minin untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Iya, ini salah satu sebab agar kita tidak terjatuh kepada zina. Ya ma'syarul syabab, man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau seandainya engkau sudah memiliki mu'nah, nafkah untuk menafkahi dari calon istrimu, maka nikahlah. Iya, karena itu sesuatu yang akan bisa menjaga kemaluanmu. Dan kalau seandainya kau tidak mampu, maka berpuasalah. Ada nggak sebab-sebab yang Allah sampaikan atau Rasulullah sampaikan? Hal-hal yang bisa membuat orang itu terjauhkan dari zina. Ada. Jadi ketika dia melakukan perbuatan zina, dia sendiri yang memilih untuk berzina. Kan sebagaimana hadis yang disampaikan tadi. Fakulu muyassarun. Setiap orang itu dia akan mudah berlangkah kepada apa yang dia inginkan. Paham di sini? Sehingga mereka mengatakan Allah menciptakan sesuatu itu dengan iradah mahad. Tidak ada hikmah di balik itu semuanya. Ini merupakan batil. Ini ucapan yang keji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Asy'ariyah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Asy'ariyah ya. Selain mereka memahami keliru dalam sifat Allah, sifat 20, mereka juga keliru dalam masalah takdir. Mereka keliru dalam masalah takdir. Karena mereka mengingkari ada hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam atau iradah ataukah masyiahnya Allah. Ini diantara kekeliruannya orang-orang Asy'ariyah. Dan juga diantara bentuk kekeliruannya orang-orang Asy'ariyah dalam masalah akidah ayyuhal ikhwah, mereka sebenarnya saudara kandung dari Mu'tazilah. Namun Mu'tazilah dengan lantang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran apa? Makhluk. Dengan lantang mereka umumkan. Adapun Asy'ariyah mereka mempermainkan bahasa. Al-Quran ibarah min kalamillah. Al-Quran hikayah min kalamillah. Yang ujung-ujungnya apa? Kalau kita taftish, kalau kita detailkan, mereka satu muara. Mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Ya. Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Terus terang ya. Asy'ariyah apa yang diucapkan?
Al-Quran ibarah min kalamillah, Al-Quran hikayah min kalamillah. Faham? Ini ucapannya Asy'ariyah. Ibarah, hikayah. Jadi hakikatnya bukan Allah yang berbicara. Tapi cuma sekedar hikayat. Yang kalau kita taftish, kita detailkan, itu mereka memiliki satu muara. Dengan Mu'tazilah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bisa difahami? Jadi perselisihan di antara Ahlussunnah dengan Asy'ariyah tidak hanya sebatas sifat 20. Tapi banyak hal yang lainnya. Yang Asy'ariyah keliru di situ dalam memahami akidah. Yang mengatakan keliru bukan saya loh ya, ini ulama yang telah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. 6. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini wa amma ahlus sunnati wal jamaah fayaqulun innallaha yaf'alu bil hikmah fakullu syai'in bi hikmatin amruhu bi hikmatin wa nahyu bi hikmatin wa qadaruhu bi hikmatin wa khalquhu bi hikmatin. Qala Allah Ta'ala inna rabbaka alimun hakim. Adapun ahlus sunnah wal jamaah mereka berkata sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sesuatu dengan hikmahnya. Allah mendatangkan tsunami. Iya, itu di balik itu ada apa? Hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Apa di antara hikmahnya? Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Apa hikmahnya? Allah menginginkan supaya manusia itu bisa teringat dengan keagungan dan kebesarannya dan dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah Rabbul Alamin. Ini hikmahnya. Adapun orang-orang yang mereka tenggelam dalam tsunami misalkan dari kalangan mukminin as-salihin, itu mudah-mudahan menjadi sebab pengampunan dosa bagi mereka dan mereka akan mendapatkan tempat yang tinggi dalam surganya Allah. Iya. Dan terkadang ayyuhal ikhwah sesuatu terkadang bisa kita lihat hikmahnya. Apa yang terjadi di negeri kita di Aceh secara khusus? Ya, pertikaian, konflik tidak usai-usai, bertahun-tahun. Korban begitu banyak. Datang tsunami, selesai. Ini kan salah satu hikmah kan? Salah satu hikmah yang bisa kita lihat. Salah satu hikmah yang bisa kita rasakan. Di balik itu banyak hikmah yang kita tidak bisa mengetahuinya. Bisa difahami? Iya. Ada orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah takdirkan enggak dia mencela Rasulullah? Allah takdirkan. Tapi di balik itu ada hikmah yang sangat besar. Berapa banyak orang-orang berbondong-bondong masuk Islam penasaran sebenarnya apa ini Islam? Ya tidak, hikmah buat orang lain celaka bagi dia yang mencela Rasul. Bukan menjadi sebab dia mencela Rasulullah banyak kebaikan, nah kebaikan kembali kepada dia. Enggak ada kembali kepada dia. Dia tetap celaka, dia tetap binasa. Namun bagi orang lain menjadi ibrah dan pelajaran. Bisa difahami ya? Antum pergi ke rumah sakit, lihat orang tertidur sakit, kena kanker paru-paru. Kenapa? Kebanyakan ngerokok. Iya. Kemudian dia lihat, Masya Allah. Pulang dia keluar dari ruangan orang sakit tadi. Kayaknya saya harus lepaskan rokok ini. Kalau nggak habis ya kayak dia. Ada hikmah nggak di sini? Ada hikmah. Segala sesuatu ada hikmah. Ya, berapa banyak orang-orang cerita yang kita baca? Pesawat jatuh, jatuh pesawat. Ada orang ketinggalan pesawat. Di awalnya berpikir kan rugi saya ini ketinggalan pesawat kan. Pas jatuh pesawat, alhamdulillah selamat saya. Segala sesuatu yang Allah tetapkan itu ada hikmah bagi Allah. Di sisi Allah. Ya, dan terkadang memang datangnya bencana penjahat, perusak, sekalian dibasmikan oleh Allah. Aman dunia. Hilang para perusuh, hilang para perusak. Dengan musibah tersebut. Bisa difahami? Beraneka ragam hikmah yang terkadang itu kita ketahui dan terkadang itu kita tidak ketahui. Mafhum ya? Jadi perintah Allah ada hikmah dalamnya. Larangan Allah ada hikmah dalamnya. Takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah ada hikmah dalamnya. Penciptaan juga ada hikmah. Kenapa Allah ciptakan binatang buas? Kenapa Allah ciptakan harimau? Kalau kita
melihat secara mendalam, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pasti kita akan mendapatkan hikmah di balik itu semuanya. Ya, orang yang meneliti perbinatangan, pasti dia akan lihat kenapa ada harimau, apa fungsinya harimau. Ya, pasti ada hikmah di situ. Ya, bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitab Miftah Dari Sa'adah. Beliau menyebutkan bagaimana hikmah di antara penciptaan makhluk, ciptaan manusia. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Atau secara umumnya. Kenapa Allah ciptakan dua mata? Di sini. Ya, kenapa Allah ciptakan dua telinga di sini? Kenapa ciptakan hidung di sini? Dengan dua lubang. Dijelaskan semua oleh Al-Imam Ibnul Qayyim hikmah-hikmahnya. Mohon maaf ya. Kenapa Allah ciptakan kemaluan laki-laki disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Kenapa diciptakan kemaluan laki-laki memanjang. Kenapa diciptakan kemaluan perempuan demikian. Dijelaskan secara hikmah. Nah kita kan yang punya ilmu cetek seperti ini kan nggak ngerti. Ya biasalah hidung kayak gini, mata kayak gini biasa. Tapi ulama itu memandang sesuatu dengan pandangan yang sangat luar biasa. Disitulah kita bisa mengetahui bagaimana agungnya ciptaan Allah dengan hikmahnya. Ya, antum bisa bayangkan sendiri saja kalau mata kita di sini gimana jadinya kira-kira. Di sini mata nih, kalau lihat nih. Kalau hujan harus pakai tutup mata. Iya enggak? Tapi Allah menciptakan luar biasa di hadapan kita. Ya, dengan mahasin yang indah. Iya, dengan dua mata yang selaras enggak? Mata di sini, hidung di sini selaras enggak? Sangat selaras. Iya, saya mendengar informasi, wallahu alam benar atau tidak. Kalau seandainya fungsi mata ini dibuat kayak mesin, itu mungkin semasjid ini nggak muat mesinnya, nggak muat mesinnya. Iya betul, betul ya. Atau dibuat misalnya penciuman dibuat pakai mesin nggak muat. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu dengan sedikit kecil tapi memiliki fungsi yang begitu besar. Allah menciptakan satu saluran. Di situ keluar kencing. Ya. Di situ seseorang bisa menikmati kenikmatan dia berhubungan badan dengan istrinya. Dari satu saluran, keluar kencing di situ, semua di situ. Ya enggak? Begitu juga wanita. Ya, dari satu saluran ada darah haid keluar di situ, ada darah nifas keluar di situ, ada darah istihadhah keluar di situ. Warnanya beda-beda. Tapi satu saluran bisa keluar anak di situ, masya Allah. Kan luar biasa. Ini sekarang manusia kalau membuat rumah ada saluran gas, saluran air, saluran PDAM, saluran air minum, saluran apalagi saluran macam-macam. Kira-kira berapa keran di rumahnya? Saluran gas sendiri, saluran air sendiri, saluran udara sendiri. Kan masing-masing saluran ada pipa-pipanya, ada keran-kerannya kan. Tapi subhanallah, Allah menciptakan satu saluran beraneka ragam fungsinya di situ. Ini semuanya apa? Menunjukkan Allah itu maha sempurna. Iya, di balik itu ada hikmah balighah yang terkadang tidak sampai akal kita memahaminya. Nah, antum bisa bayangkan kalau seandainya perempuan, ya itu masing-masing punya saluran masing-masing gimana? Coba bayangin antum. Darah haid ada saluran sendiri, darah nifas saluran sendiri, darah istihadhah saluran sendiri, punya anak punya jalur sendiri, perutnya kira-kira sebesar mana? Tapi subhanallah, ya di sini menunjukkan kesempurnaan dan keagungan Allah Rabbul Alamin. Dan antum bisa membaca, disebutkan dalam Ibnul Qayyim dalam Miftah Dari Sa'adah. Kenapa Allah menciptakan begini, ada hikmahnya semuanya. Maka disebut oleh Syekh di sini apa? Wa khalquhu bihikmatin. Ciptaan Allah itu ada hikmahnya. Semua. Kenapa ada semut, kenapa ada cacing, semua ada hikmah di situ. Gak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang kau ciptakan ya Allah sia-sia, nggak ada. Semua yang ada di muka bumi ini ada manfaatnya. Terkadang kitanya yang tidak sampai akal kita ke situ. Apapun ada manfaatnya. Kotoran sesuatu yang paling menjijikkan ada manfaat nggak? Hah? Orang nggak bisa buang kotoran, kadang harus ke Amerika operasi by DBE. Subhanallah. Semuanya ada hikmah.
Ya semua ada hikmah apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah mengatakan inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Allah itu Rabb kamu maha ilmu dan maha hikmah. Fala yuqallima. Oleh karena itu enggak perlu kita tanya kenapa. Wala yus'al amma yaf'alu. Tidak ditanya apa yang dilakukan oleh Allah. Li'annahu hakimun. Karena Allah itu hakim. Maha memiliki hikmah. Wala yuqal kaifa fis sifat. Demikian juga tidak boleh kita tanya pada sifat Allah. Bagaimana? Allah turun ke langit dunia. Bagaimana Allah turun ke langit dunia? Kalau Allah turun ke langit dunia, nanti kan sesuatu yang diturunin akan menjadi lebih besar dibandingkan Allah. Kenapa dia sampai mengimajinasinya seperti ini? Karena dia mengkaifiahkan Allah dengan makhluknya. Karena dia mengkiaskan antara Allah dengan makhluknya. Antara makis dengan makis alaih. Ini masalahnya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Taib, oleh karena itu disebutkan di sini oleh para imam kita. Ya, di antaranya ternukilkan dari ditanyakan oleh Walid bin Muslim dengan sanad yang sahih. Sa'altu Sufyan wal Auza'i wa Malik. Wal Laits bin Sa'ad an hadhil ahadits. Aku bertanya kepada Sufyan, bertanya kepada Al-Auza'i, bertanya kepada Malik, bertanya kepada Laits tentang hadis-hadis ini. Hadis apa? Hadis-hadis sifat. Apa kata mereka? Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Apa kata Al-Auza'i? Apa kata Imam Malik? Apa kata Laits bin Sa'ad? Murruha kama ja'at. Lewati, fahami, imani sebagaimana datangnya. Ya, nah sekarang tinggal antum memilih, ingin memilih beragama seperti agamanya Imam Malik, agamanya Laits bin Sa'ad, agamanya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, atau agamanya orang-orang hari ini. Sifat Allah itu harus ditakwil. Kalau enggak takwil nanti bagaimana dengan firman Allah? Ya, Allah Subhanahu wa taala lupa kepada mereka. Ya, ini dalil digunakan oleh seorang dai yang cukup populer di Indonesia. Kata dia wajib mentakwil sifat Allah, kemudian dia membawa ayat. Falamma nasu, apakah dalam Al-Qur'an Allah katakan? Ayat tentang lupa, ketika mereka lupa dan Allah lupakan mereka, fa'ansahum. Apa ayatnya? Ingat Hafiz? Ada ingat ayat tentang nasiyah? Ketika mereka lupa kepada Allah, maka Allah lupakan. Maka Allah melupakan mereka. Ingat gak? Tapi penting kalau ingat kasih tahu ya, tunjuk tangannya. Nah kata dia, ini ayat harus kita takwil. Kalau enggak kita takwil, kita akan mengatakan Allah itu pelupa. Mas, makanya belajar agama itu dengan benar. Ya, dengan benar belajar agama. Ya, terkadang dia mengatakan bahwasanya akidatus salaf adalah akidah al-mufawwid. Ini keliru yang sangat fatal. Sehingga laki-laki ini ada beberapa keadaan pada dirinya. Pertama, dia memang nggak mengerti apa itu manhajus salaf. Ya, karena dalam pengajian dia pernah mengatakan manhaj salaf dalam asma dan sifat adalah al-mufawwid. Apa itu mufawwid? Mufawwid itu menyerahkan semua sifat-sifat Allah kepada Allah. Kita nggak tahu lafadznya apa maknanya, juga nggak tahu apa hakikatnya. Ini akidah mufawwid kata para ulama syarrun madhab ahlil bidah. Ini madhab ahlil bidah yang paling parah, yang paling rusak. Iya. Asy'ariyah lain sebagainya sudah rusak akidahnya. Dan mufawwid itu lebih parah lagi kerusakannya. Ya, berarti banyak dari ayat-ayat Quran nggak bisa kita fahami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah punya tangan, nggak tahu kita apa itu tangan. Itu akidah mufawwid. Jelas, adapun akidah para salaf, ya, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Malik, apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah maklum. Dari sisi bahasa sudah difahami. Istiwa adalah istiwa. Yang majhul buat kita apa? Bagaimananya yang majhul. Tapi dia mengatakan apa? Kalau mufawwid apa kata mereka? Hah? Dari sisi bahasa juga nggak majhul buat kita. Tangan majhul. Allah beristiwa majhul, nggak tahu kita apa itu istiwa secara bahasa. Keliru nggak ini? Keliru kan?
Ahlussunnah mengatakan dari sisi bahasa sesuatu yang dimaklumi. Yang tidak dimaklumi itu apa? Kaifiyahnya. Itu yang tidak dimaklumi. Faham di sini? Atau kedua, laki-laki ini faham dengan akidah Ahlussunnah, tetapi dia ingin membuat talbis di tengah-tengah muslimin agar supaya bisa mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya dan dia tidak dianggap sebagai orang yang menyelisih mayoritas masyarakat. Karena masyarakat kita di Indonesia mayoritasnya apa? Asy'ariyah yang mentakwil sifat. Jadi kalau seandainya saya berpegang dengan akidah Ahlussunnah, bisa-bisa follower saya bisa hilang setengahnya. Iya. Jadi di antara yang paling baiknya buat dia adalah pahit. Bisa dia nggak faham manhaj salaf, atau dia faham manhaj salaf, dia membuat talbis di tengah-tengah muslimin. Jadi perkara yang nggak bisa dipermain-mainkan ayol ikhwah. Ini bukan masalah sepele. Ini bukan masalah yang mudah. Para ulama kita dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh untuk menegakkan akidah ini. Lah gimana kemudian kita mengatakan ini perkara yang biasa? Yang nggak biasa itu apa? Apa yang nggak biasa menurut hizbiyin? 2 periode lanjut. Itu nggak biasa buat mereka. Oh, itu fatal itu. Seakan-akan menyelisih 30 juz Al-Quran. Seakan-akan menyelisih daripada dakwah Rasulullah selama 23 tahun. Kalau mengatakan apa? Lanjut 2 periode. Ini fatal, ini bahaya sekali ini. Tapi kalau mau mengatakan akidah salaf mufawwid, enggak masalah. Ya akhi, jangan saling mencela, jangan saling menyalahkan. Naudzubillah. Ada khain, ini pengkhianat kepada Islam itu sendiri. Tidak tegak Islam ini kecuali dengan akidah. Dan para ulama kita tegakkan akidah dalam kehidupan mereka. Siapapun di hadapan mereka, mereka jelaskan apa itu akidah Ahlussunnah. Bisa difahami ya ikhwan? Jelas ya? Dan nasya itu dalam bahasa Arab itu artinya adalah tark, meninggalkan. Meninggalkan. Sekarang misalnya, saya sudah lupa dengan Allah. Maksudnya dia dengan maksiat dia lakukan, dia lupa dengan Allah. Lupa dia dengan Allah maksudnya apa? Dia meninggalkan ketaatan kepada Allah. Tapi dia lupa nggak kalau Allah yang menciptakan dia? Tahu nggak dia Allah menciptakan dia? Tahu nggak? Tahu nggak? Orang yang mabuk, judi, berzina hari ini, tahu nggak kalau Allah itu ada? Tahu. Tetapi kenapa dia melupakan Allah? Dia melupakan Allah yaitu maksudnya dia meninggalkan ketaatan kepada Allah. Bukan dia lupa adanya Allah. Nah begitu juga ketika Anda lupa kepada Allah dengan Anda melakukan ketaatan, meninggalkan ketaatan kepada Allah, Allah juga akan meninggalkan Anda. Allah tidak memberikan bantuan kepada Anda. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolong Anda. Allah tidak memasukkan Anda ke dalam surga. Karena Anda lupa kepada Allah. Allah juga lupa kepada Anda. Bukan lupa maksudnya, apa ada nggak hamba saya bernama Fulan ya? Bisa difahami karena nasya itu bahas artinya tark, bahasa Arabnya. Dan itu bukan ta'wil, itu zahir dari ayat. Sebagaimana hadis yang kita bawa, yang kita sampaikan, ketika hambaku berjalan kepadaku, aku akan berlari kepadanya. Apa maksudnya Allah berlari kepada kita? Allah memberikan pertolongan kepada kita. Loh kok ta'wil ini bukan ta'wil mas? Ini zahir dari hadis. Ketika seorang hamba berjalan kepada Allah, apa maksudnya seseorang berjalan kepada Allah? Apakah dia berjalan dari Banda Aceh terus jalan menuju titik satu di sana ada Allah misalnya? Ada enggak? Enggak kan? Dia berjalan kepada Allah maksudnya apa? Dia melakukan ketaatan, dia melakukan kebaikan, dia menjauhi dosa, dia menjauhi maksiat. Ini zahir hadis atau enggak? Zahir hadis atau enggak? Enggak ada. Seseorang mengatakan, ya dia berjalan menuju kepada Allah, jalan dia seperti ini. Ada? Enggak ada kan? Zahir hadisnya apa? Dia berjalan menuju kepada Allah dengan ketaatan. Dengan amalan saleh, dengan menjauhi dosa. Ini zahir hadis atau tidak? Ini zahir hadis. Maka muqabalahnya Allah akan datang kepada dia dalam keadaan berlari. Maksudnya apa? Allah akan memudahkan kepadanya urusannya. Allah bantu dia, Allah tolong dia. Ini takwil atau tidak? Ini tidak takwil mas, ini zahir hadis. Begitu juga kalimat nasiyah. Subhanallah, untuk melihat bagaimana sadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min tariqatil ahlil bid'ah wal ahwa, mereka meninggalkan sesuatu yang muhkam dan mengambil yang mutasyabih. Ini kan tariqahnya mereka. Iya, tentang masalah asma dan sifat Allah begitu jelas, begitu gamblang, diambil yang satu mutasyabih, dihilangkan semua yang muhkam. Seharusnya yang mutasyabih itu dibawa kepada muhkam. Apa itu maksudnya? Nasiyah artinya tark,
meninggalkan. Gak perlu ada mentakwil. Ya, sehingga dengan ayat ini dia harus takwil semua sifat. Na'udzubillah. Ya, thumma na'udzubillah. Walaupun terkadang menangis ketika baca Quran ya akhi. Menangis ketika baca Quran, jangan antum tertipu. Sufyan bin Sa'id al-Thawri masuk dalam masjid. Melihat seorang khariji sedang sholat. Khusyuk sekali sholatnya. Iya, sudah datang ke masjid di awal waktu. Kemudian Sufyan bin Sa'id al-Thawri mengatakan, A'udzu billahi min khusyuk hadzal nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyukan nifak laki-laki ini. Beliau ambil sandal pergi cari masjid lain. Hah? Jangan tertipu dengan Masya Allah akhlaknya, lapang dada. Ya akhi, kalau Anda ingin berlapang dada, seharusnya Anda berlapang dada kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu ya orang yang berlapang dada. Ini namanya tawadu. Tawadu apa yang datang dari Allah, tawadu apa yang datang dari Rasul. Jadi bagaimana Anda akan bertawadu kepada manusia, kepada yang menciptakan manusia, Anda tidak tawadu. Jadi kita khawatirkan apa? Mujamalah. Tahu mujamalah antum? Hah? Bermanis-manis muka. Ya, menjatuhkan diri dengan maksud untuk menaikkan pamor. Iya, ini nama tawadu. Tawadu itu tawadu kepada Allah, menyerahkan semua apa yang telah Allah tetapkan. Itu namanya tawadu. Buat ente senyum sama manusia, dicaci maki manusia, biarlah manusia mencaci saya. Ya, biar nggak ada masalah. Ya akhi, antum jangan la taktarun, antum jangan tertipu dengan orang-orang yang seperti ini. Iya. Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ketika dia dieksekusi, dipotong tangannya. Gak bergeming sedikit pun. Dipotong tangan kanannya. Juga gak bergeming. Terus dia berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. Kalau di video orang hari ini luar biasa pengorbanannya. Kan begitu kan? Ada jenazah teroris mati tersenyum saja tersihir banyak orang. Masya Allah tersenyum dia. Ini amalannya betul ini. Ya, dan dijadikan sebuah ceramah loh. Dijadikan oleh sebuah ceramah oleh mereka. Ya, bagaimana seorang yang dianggap sesat oleh salafi itu ternyata matinya tersenyum. Mas, ente tahu nggak hadis Aisyah radhiyallahu taala anha? Kata Aisyah apa? Setelah aku melihat bagaimana sakitnya Nabi Muhammad SAW meninggal, aku tidak pernah merasa cemburu ataukah kagum orang yang mati dalam keadaan tenang. Setelah aku melihat bagaimana sakitnya Rasulullah meninggal, gak pernah aku merasa cemburu, mau senyum kayak dia, mau bercahaya wajahnya, mau senyum ketika mau meninggal. Gak pernah aku merasa cemburu, kata Aisyah, setelah aku melihat bagaimana sakitnya Rasulullah ketika beliau meninggal. Sesuatu itu dengan ilmu mas, bukan dengan perasaan. Kalau modelnya main perasaan, ya sudah, gak perlu diturunkan Al-Quran, gak perlu diturunkan sunnah. Lihat saja nih, kira-kira senyum gak mati. Ah, ini baik nih dia nih. Ikuti saja amalan dia, karena senyum dia ketika meninggal. Iya, nanti kalau ada orang meninggalnya suka apa? Misalnya parah sulit, suka bersedekah, suka sholat, nih gara-gara sholat dia kayaknya nih. Makanya matinya kayak gini, udah gak usah sholat kita nanti. Ya akhi. Iya, pakai akal sehat Anda. Anda mungkin boleh menipu orang-orang yang memang taklid dan fanatik kepada Anda. Tapi ahlus sunnah memandang sesuatu itu dengan dalil. Ahlus sunnah memandang sesuatu itu dengan nas. Ahlus sunnah memandang sesuatu dengan apa? Al-Quran dan sunnah. Inilah yang membuat orang apa? Terkadang benci dengan kita. Karena apa? Al-Quran dan sunnah yang berusaha kita pegang dalam kehidupan kita. Sesuatu itu timbangannya ini. Bisa difahami ya? Bisa difahami oleh ikhwah? Jadi jangan tertipu antum. Jangan tertipu. Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib, sebagaimana sering kita sampaikan, wajahnya pucat. Kenapa pucat? Banyaknya tidur. Banyaknya puasa, banyaknya ibadah, sedikitnya makan. Pakaiannya biasa, sederhana. Ya, kalau masalah kesederhanaan, kalah Khawarij dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pakai pakaian yang indah, pakaian yang bagus. Khawarij pakaiannya seadanya. Apakah benar? Kalau dipandang sama orang awam, Abdullah Ibnu Abbas nggak beres nih. Nggak ada waroknya, nggak ada zuhudnya.
Ini Khawarij nih, lihat nih, Masya Allah, pucat wajah mereka saking banyaknya ibadah. Itu kalau dipandang ke orang awam kan begitu kan. Mereka pilih mana kira-kira? Pilih Khawarij atau pilih Abdullah bin Abbas? Khawarij dipilih karena lebih zuhud, lebih banyak ibadahnya. Yang nggak mikirin dunia. Abdullah bin Abbas, dunia yang dia pikir, apa dunia pikir? Pakaiannya terlalu bagus. Ya, hati-hati ayo, hati-hati. Disinilah pentingnya kita belajar akidah. Disinilah kita pentingnya belajar tauhid. Disinilah kita penting belajar kitab-kitab para ulama supaya kita bisa membedakan antara hak dengan batil, bukan dengan perasaan, bukan senyum ketika dia meninggal. Bukan hebatnya dia berretorika dalam berbicara sehingga membuat orang itu menangis terisak-isak. Di zaman dulu ada namanya qusas. Qusas, orang yang memang cerita. Pengajiannya cerita, membuat orang menangis. Apa kata para ulama salaf? Dari antara orang-orang yang tidak boleh kalian mengambil ilmu dari mereka, al-qusas, para pencerita. Nggak boleh ngambil ilmu. Padahal cerita mereka itu memberikan motivasi luar biasa, menangis orang-orang. Mungkin orang hadir di majelis Sufyan Ats-Tsauri nggak pernah nangis. Hadir di majelis Imam Ahmad mungkin nggak pernah nangis. Hadir di majelisnya pada nangis semuanya. Tapi ulama mengatakan jangan ambil ilmu dari mereka. Para qusas ini membuat cerita-cerita, dongeng-dongeng yang membuat orang itu jadi bisa menangis. Bisa difahami? Timbangan kita Al-Quran dan Sunnah di atas akidah as-sahihah. Walaupun gak pernah ada menangis di majelis. Wala di majelis Ustadz Imam misalnya. Wala di majelis Ustadz Farhan. Wala di majelis Ustadz Azhari. Majelis Ustadz Tantowi. Gak ada pernah nangis-nangis kita kok. Tapi kalau saya ngaji sana ntar nangis saya. Timbangan kita apa? Akidah as-sahihah. Al-Quran dan Sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita belajar besok 1 hari lagi ya. Kita baca poin yang keempat. Insya Allah mungkin habis lebaran kita sambung atau sambung ya. Cuman waktunya nanti kita lihat ya. Mudah-mudahan ya baru nih. Mudah-mudahan tidak sering keluar kota. Biar bisa kajian. Tapi bagaimana cara memahami hadis yang bermakna ada seorang yang melakukan amalan penghuni surga tetapi ketika jaraknya hanya sejengkal dari robnya dia melakukan amalan penghuni neraka dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah menyebutkan inna rajulan ya'mal bi amalin ahlil jannah ma yakun bainahu wa bainahu illa dhira fayasbiqu alal kitab falyamal amalan ahlun nar fayadkhuluha. Ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni surga. Tidak ada di antara dia dengan surganya Allah kecuali apa? Hanya beberapa jengkal saja. Kemudian dia beramal dengan amalan penghuni neraka, Allah celupkan di dalam neraka. Maksudnya apa? Di antara mananya yul ikhwah, ada sesuatu yang tersimpan dalam hatinya. Secara zahir dia beramal dengan amalan penghuni surga. Ya, ibadah hanya adalah ibadah penghuni surga. Cuman ada sesuatu penyakit dalam hatinya. Hasadkah namanya? Irikah, dengkikah, riyakah, atau yang semisalnya. Di akhir hayatnya penyakit-penyakit yang tersimpan dalam hati tadi apa? Muncul ke permukaan. Sehingga lebih mendominasi dirinya kejelekan dibandingkan dengan kebaikan. Kemudian Allah celupkan dia dalam neraka iyadzan billah. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, kita hendaknya mendidik kita menjadi seorang muslim zahiran wa batinan. Jadi seorang muslim zahirnya itu mukmin, beriman, saleh, dan juga zahirnya batinnya juga harus beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita dan kita khawatirkan sebelum di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala nampakkan apa yang tersembunyi dalam hati kita tersebut. Bisa difahami ya? Ini hadis-hadis yang sangat mengkhawatirkan bagi kita semuanya. Kalau seandainya memang amalan hari ini kita lakukan adalah amalan soleh, tapi ketika hati kita tidak bersih ayyuhal ikhwah, di akhir hayat justru Allah akan menampakkan itu semuanya dan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Dan tentunya di antara jalannya ayyuhal ikhwah ya, kita sebagai orang yang sudah dikenalkan oleh Allah dengan sunnah,
di bulan Ramadan ini kita tidaklah seperti kebanyakan saudara-saudara kita muslimin. Ya, semakin Ramadan itu hilang, semakin juga hilang amalan kita di masjid. Ya, kita justru ya semakin Ramadan itu akan pergi dari kita, semakin membuat kita sedih. Bagaimana kesedihan tersebut semakin kita bersemangat. Ya, memacu diri kita untuk mendapatkan yang terbaik, terkhusus di amalan-amalan 10 akhir bulan Ramadan. Ibu-ibu, para ummahat yang ingin menyediakan kue, beli kue dari sekarang. Beli kue dari sekarang. Itu ki baju hana masalah ki baju bahkan man. Ki ya beli kue ini man. Ya, kue nggak usah dibuat repot, habis waktu beli saja. Ya, saya mendengar ceramah Ustaz Syafiq. Nah, ini menunjukkan ya pandangan beliau sangat jauh. Ya, di hari lebaran, di puasa, beli saja makanan. Saudara-saudara kita sudah jualan kue. Biarkan kita bantu mereka. Mereka sudah jualan. Kan begitu. Kita juga tidak terlalu banyak habis waktu. Kan begitu ya. Apalagi sudah 10 akhir Ramadan. Ini ibu-ibu buat kue, buat nastar ya. Nastar, betul. Itu kan kecil kue itu, bulat-bulatnya menjum-jum halil. Segini kuenya nih, ada nas lagi dalam. Cuy, habis waktu. Beli sudah. Ya, pergunakan waktu 10 akhir bulan Ramadan dengan ibadah. Kita belum ada jaminan masuk surga. Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Begitu fokus dengan 10 akhir Ramadan. Baju hari raya beli hari nanti Ustadz. Kalau dekat Ramadan, biasanya dekat lebaran, biasanya banyak diskon. Diskonnya berapa? 10.000, 20.000. 20.000 kita mau mengorbankan malam 10 akhir bulan Ramadan. Rugi sekali. Beli apapun kebutuhan lebaran, belanja hari ini. Jangan nanti malam 27 umahat-umahat yang bercadar, ya abi-abi yang berjenggot, pakai celana matas kaki, malam 27 di Susuyam di PD. Ngantri di situ. Mauzubillah. Bukan haram, saya enggak mengatakan haram. Masa malam 27 di Susuya gimana coba? Susuya malam 27 ngantri panjang situ, beli buah, beli ya khi. Ya, belanja dari sekarang. Ya, supaya kita bisa maksimal masuk 10 akhir bulan Ramadan. Kita harap kita diwafatkan oleh Allah ya dalam keadaan tidak ada dosa yang kita bawa. Itu yang kita ingin cari di dunia ini sebelum kita bertemu dengan Allah. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.